Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran struktur kontrol percabangan oleh Supastrio, materi pemrograman dasar kelas 10 program keahlian teknik komputer dan informatika. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan kalian dalam waktu yang berbeda. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan dijauhi dari berbagai segala penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan share tentang struktur kontrol percabangan. Itu lanjutan dari materi sebelum kalian libur. Oke, langsung saja. Kompetensi dasarnya yang pertama, menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman atau pengetahuan. Siswa mampu menjelaskan konsep struktur percabangan termasuk C2. Kemudian siswa mampu menganalisis skema percabangan dengan berbagai kondisi. Selanjutnya siswa mampu menganalisis percabangan yang digabungkan dengan operator boolean termasuk C4. Selanjutnya dalam keterampilan membuat kode program struktur kontrol percabangan untuk keterampilan. Siswa mampu menggambarkan alur struktur percabangan. Kemudian siswa mampu menginterpretasikan skema percabangan dengan berbagai kondisi ke kode Java. Siswa mampu menginterpretasikan percabangan yang digabungkan dengan operator boolean ke kode Java. Ini saya buat dengan kode Java, nanti Anda merubahnya ke dalam Dev C++. Oke, ini diharapkan kalian sudah sudah memahami dasar kompetensinya. Kompetensinya seperti ini. Saya harapkan kalian sudah bisa. Oke, pertama, konsep percabangan. Apa yang dimaksud dengan percabangan? Percabangan adalah sebuah alur dalam algoritma di mana sebuah pernyataan akan dijalankan jika terdapat kondisi terpenuhi. Ya. Ada dua komponen utama dalam percabangan, yaitu kondisi dan pernyataan. Yang pertama kondisi, yang kedua pernyataan. Apa itu kondisi? Kondisi adalah syarat dilakukannya sebuah atau sekelompok pernyataan. Sedang pernyataan dalam konteks ini adalah perintah yang berkaitan dengan suatu kondisi. Jadi misalnya dalam kehidupan sehari-hari percabangan seperti ini. Misalnya kalian senang dengan seorang guru. Kalau senang langsung berbicara, kalau tidak senang berarti tidak berbicara. Seperti itu ya. Yang senang berbicara itu ya pernyataan pertama, itu yang kondisinya. Terus yang pernyataan keduanya itu kondisinya, kira-kira kalian mau bicara dengan guru itu atau tidak. Kalau mau bicara, lanjutkan bicara. Kalau tidak, ke guru yang lain. Kira-kira seperti itu ya, dalam kondisi yang nyatanya. Oke, contohnya sebuah toko memberikan diskon pada pelanggan dengan sebuah ketentuan. Apabila berbelanja lebih dari 500.000, maka mendapatkan diskon 20%. Jika tidak, maka diskon hanya 10%. Ini contoh kasusnya. Kemudian kalau kita kira-kira dijabarkan seperti ini. Jika harga lebih dari 500.000, maka diskon 20%. Jika tidak, maka diskon 10%.
kondisinya pertama ini, jika harga lebih dari 500.000 kondisi. Kalau kondisi ini melampaui ini, maka diskonnya 20%. Jika belinya di bawah 500.000, jika tidak nih, maka diskon 10%. Ya, jadi jika belinya lebih dari 500.000, maka mendapatkan diskon 20%. Jika tidak, maka mendapatkan diskon 10%. Kalau belanja di bawah 500.000, maka diskonnya 10%. Kalau di atas 500.000, maka diskonnya 20%. Sudah ada gambaran bukan ya? Mudah-mudahan sudah ada gambaran apa itu percabangan. Nah, kalau flowchartnya seperti ini. Flowchartnya yang ini ada flowchartnya. Harga lebih besar 500.000. Jika iya, diskon sama dengan harga kali 0,0.2 ini 20%. Jika tidak, maka yang dikerjakan ini. Jika iya, maka kerjakan sini finish. Jika tidak, kerjakan yang ini. Nah, kemudian psikologinya gimana? Jika harga lebih besar 500.000, diskon sama dengan harga kali 20%. Else, jika tidak, diskon harga kali 10%. Sampai menentukan mana yang benar baru L. Kira-kira ini dalam konsepnya dan secara umum. Kemudian jenis percabangan. Jenis percabangan ini ada beberapa percabangan. Ada 3 kira-kira. Percabangan dengan satu kondisi, percabangan dengan 2 kondisi, percabangan lebih dari 2 kondisi. Masing-masing berbeda dalam penerapannya. Oke, kita masuk dengan percabangan dengan satu kondisi. Kita menggunakan if. Satu kondisi menggunakan if. Dalam kasus percabangan dengan satu kondisi, maka hanya akan ada satu kondisi dan satu pernyataan. Ya, ingat, percabangan dengan satu kondisi dan satu pernyataan. Di dalam Java, implementasi percabangan dengan menggunakan sintaks if kondisi pernyataan. Oke, nanti kalian ubah ke dalam seperti ini. Kalau shortcut ini sama, nggak usah diganti. Ini kamu ganti. Flowchartnya langkah 1, langkah 2. Nah, ini ada kondisi, ada pernyataan, kondisi 1. Jika iya, pernyataan 1. Jika tidak, pernyataan berikutnya. Ya. Langkah 3. Apa langkah 3 ini? Langkah 1, langkah 2, if kondisi pernyataan. Kemudian langkah ketiga. Kalau proses seperti ini, langkah 1, langkah 2 ada pertemuan if ini if. Nah, if ini lihat yes atau true atau yes, terserah. Kalau dia yes, maka dia lari ke langkah ketiga. Kalau yes, maka dia pernyataan 1. Ini jika iya, jika tidak, atau jika coba terserah. Ya. Kalau di sini ya, mungkin tidak, langkahnya seperti ini. Kasus kondisi. Contoh kasus misalnya, setiap pembelian pada toko Kanita Jaya ditanyakan harga barang dan berapa unit. Program akan menghitung total harga pembelian. Pembeli mendapatkan informasi berupa berapa total harga pembelian. Apabila total harga pembelian lebih dari 500, maka muncul informasi mendapatkan cashback 1.000. Kira-kira seperti ini codingannya. Ya, ini kamu tinggal ganti ke dalam bentuk desktop. Packaging, import Java anti scanner, public class, praktikum sekian, tapi scanner masuk new, public system print outprint. Ini outprintnya sama kayak di itu print TF ya. Kemudian harga terus sama total seperti ini. Ini contoh di desktop. Maka keluarannya seperti ini. Masukkan harga, masukkan jumlah barang, Anda melakukan cashback 1.000, total pembelian.
tadi percabangan dengan satu kondisi. Nah, sekarang kita masuk percabangan dengan dua kondisi, yaitu menggunakan if else. Percabangan dengan dua kondisi menyediakan dua buah kondisi dan dua buah pernyataan yang akan dieksekusi. Pernyataan pertama akan dieksekusi jika kondisi yang diberikan bernilai benar atau true. Namun jika kondisi yang diberikan salah, false, maka pernyataan kedua yang akan dieksekusi. Percabangan dengan dua kondisi di dalam Java menggunakan sintak if kondisi 1, pernyataan 1, else pernyataan 2. Flowchartnya, langkah 1, langkah 2, kondisi jika true, nah, pernyataan 2. Jika false, pernyataan pertama, kemari langkah ketiga. Ya. Jika true, pernyataan kedua. Jika false, pernyataan pertama, kemudian langkah ketiga. Apa yang dilakukan dengan hasil seperti ini? Kalau tidak, ini menghasilkan apa? Kalau iya, ini menghasilkan apa? Ya kan seperti itu. Kalau seperti ini, langkah 1, langkah 2, if kondisi 1, dan pernyataan 1, else pernyataan 2, purawa langkah 3. Ini yang disebutnya. Contoh kasusnya, setiap pembelian pada toko Kaneta Jaya ditanyakan harga barang dan berapa unit. Program akan menghitung dan menampilkan total harga pembelian. Apabila total harga pembelian lebih dari 5.000, maka ada potongan harga 1.000. Dan jika kurang dari 500 akan diberi potongan 500. Pembeli mendapatkan informasi total harga pembelian yang telah dikurangi dengan potongan. Nah, kodingan seperti ini. Outputnya seperti ini. Oke, sekarang percabangan lebih dari dua kondisi, if else, if else, dan case. Secara prinsip, yang membedakan percabangan ini adalah jumlah kondisi yang lebih dari dua kondisi dengan jumlah pernyataan yang juga lebih dari dua. Pernyataan pertama akan dieksekusi jika kondisi pertama yang diberikan bernilai benar atau true. Namun jika kondisi pertama yang diberikan salah, false, maka kondisi kedua akan dicek. Apabila kondisi kedua benar, maka pernyataan kedua akan dieksekusi. Jika tidak, maka kondisi ketiga akan dicek dan begitu selanjutnya sampai dilakukan pengecekan pada kondisi terakhir. Percabangan dengan lebih dari dua kondisi di dalam Java menggunakan sintak if kondisi pernyataan, if else kondisi pernyataan, if else kondisi pernyataan. Ini kamu ganti dengan def plus. Ini juga ini nggak usah diganti, ini physical ini sama. Flowchart, langkah 1, langkah 2, kondisi jika iya pernyataan 1, jika tidak kemari. Kalau ada pernyataan lagi, kondisi jika iya kemari, ada kondisi kalau tidak kemari, ada kalau yes kemari lagi, terus sampai langkah seperti ini. Contoh kasusnya pada penilaian raport, jika nilai lebih besar dari 85 maka predikat A, jika nilai lebih besar dari 70 maka predikat B, jika nilai lebih besar dari 60 maka predikat C, selain itu maka predikatnya C. Kemudian seperti ini. Nah, habis ketik, kemudian seperti ini, ya langsung masukkan nilai siswa 86 predikatnya. Ini kamu buat dengan def C++. Ini percabangan dengan suite. Untuk kasusnya menggunakan cache, kemudian dengan operator boolean. Contohnya seperti ini. Terus tugas kalian itu tadi yang membuat yang 3 kondisi aja, kondisi 1, kondisi 2, dan lebih dari kondisi 2. Ya, tugas kalian yang pertama membuat 1 kondisi, 2 kondisi, lebih dari 2 kondisi. Ya, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.